Oke, saya share. Portalnya ya. Oke, sudah jelas gambarnya ya semuanya ya. Saya lanjutkan penjelasan sebelumnya bahwa kita mempunyai portal yang seperti ini ya. Jadi AB itu adalah kolom yang sengaja memang dibuat miring. Kemudian BCD ini adalah balok. Peletakan terletak di A sendi ya, dan di C itu adalah roll. Dan ada beban di sini tegak lurus terhadap kolom miring. Perhatikan ini tegak lurusnya terhadap kolom miring sebesar 40 ton dengan kemiringan di sini kolomnya kemiringannya alfa ya. Kalau yang gambar sebelumnya di situ sini yang alfa, saya koreksi ya, bukan yang ini alfa, yang ini yang alfa kan. Ini alfa, apabila ini alfa maka ini adalah alfa dan ini adalah alfa ya. Oke, jadi ini adalah 40 cos alfa, besarnya adalah 24 ton, dan ini adalah 40 sin alfa yang besarnya 22 ton. Kemudian di ujung C ada beban point load, beban titik ke bawah 20 ton menekan titik D. Terus kemudian ada gaya tarik menarik D ke kanan sebesar 5 ton. Nah, dengan struktur yang seperti ini, maka kita lihat PC asumsinya ke atas ya, dan PA juga asumsinya ke atas, dan karena di A ada sendi maka HA ada ya, ada HA-nya di situ, reaksi horizontal yang saya asumsikan ke sebelah kiri. Kenapa ke sebelah? Karena semua gaya horizontalnya mengarah ke, beban horizontalnya mengarah ke kanan, sehingga HA-nya ke kiri asumsinya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini kemarin kita mencari reaksi peletakan dulu, dimana kalau di sini ada 5 ton dan juga ada 32 ton hasil dari 40 sin alfa, maka di sini
32 ditambah 5, jika sigma horizontal sama dengan 0, saya mendapatkan HA adalah 37 ton, yang asumsinya betul ke arah kiri. Kemudian terapkan sigma momen di A sama dengan 0. Nah, ini saya mengambil 32 dikali 4, ya, itu adalah gaya ini dulu, dikalikan 4 karena tegak lurusnya adalah 4 terhadap A. Nah, gaya tegak lurusnya adalah 4 terhadap A, dan 24 ini ke arah bawah, ini positif ya, memutar momen positif dengan arah tegak lurusnya adalah 3 meter, ini 3 meter. Kemudian PC itu negatif, nah dia ke atas memutar berlawanan dengan jarak putar adalah 7 meter, terus ditambah 20 yang ini 20, dilihat di sini adalah positif dengan jarak putarnya adalah 9 totalnya terhadap titik A, terus ditambah 5 yang 5. Nah, jarak putarnya sama dengan 32 itu 4 meter di sini. Jaraknya di sini adalah 4 meter terhadap A, tegak lurusnya terhadap A. Kemudian totalnya sama dengan 0, akan menyebabkan di sini PC adalah 57,14 ton. Ini adalah angka yang sudah betul. 57,14 ton PC-nya. Dan karena sigma vertikal sama dengan 0 dan PC sudah diketahui, maka kita dapatkan PA di sini, PA ke atas dilawan oleh 24 ke bawah, dilawan oleh 20 ke bawah, dikurangi PC yang juga ke atas, hasilnya adalah minus 13,14, berarti PA seharusnya arahnya adalah ke bawah, gitu ya. PA harusnya arahnya ke bawah. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Suara saya cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian dengan melakukan pengecekan, yang belum dilakukan pengecekan adalah sigma momen di C sama dengan 0, maka kita lihat apakah VA dan PC-nya yang sudah kita dapatkan itu betul. Nah, sigma momen di C sama dengan 0, kita melakukan pengecekan. Nah, di sini 37 itu adalah gaya horizontal di A, dikalikan jaraknya 4, terus kemudian minus VA karena arahnya VA adalah ke bawah, ini VA arahnya ke bawah, dikalikan jaraknya adalah 7 terhadap C, kemudian dikurangi 24 itu adalah ini ya, dan jaraknya 4 terhadap C. Nah, yang 32 ini tidak menimbulkan momen, yang 5 juga tidak menimbulkan, tapi yang 20 ini menimbulkan momen untuk C dengan jarak 2 meter. Maka kita lihat angkanya sama dengan 0, berarti ini adalah betul ya. Jadi VA dengan PC adalah betul. Nah, kemudian bagaimana kita melihat ini potongannya? Kalau untuk balok ya, bisa dimengerti di sini ada potongan di CD, ada potongan di BC, ada potongan, tetapi untuk di AB lihat potongannya tidak vertikal seperti potongan 2 dan potongan 3, tetapi benar-benar tegak lurus terhadap kolom miring tersebut, kolom AB. Jadi potongannya adalah tegak lurus terhadap kolom miring AB tersebut ya.
Oke, kemudian saya cek di situ tinjau potongan 1. Oke, mungkin kita hapus saja mulai dari awal ya. Jadi ini saya delete. Nah, ini saya duplikasikan. Oke, ini kita lihat, saya hapus. Mungkin ya, saya hapus ya. Nah, itu ada potongan. Saya lihat yang bawah aja, potongan yang bawah. Oke, saya hapus. Oke, kita bersihkan di sini. Ada potongan 1. Perhatikan ini, seringkali banyak yang masih melakukan kesalahan. Bagaimana cara memotongnya? Kita lihat di situ. HA betul ke bawah, HA ke kiri. Oke, saya bersihkan ya. Terus oke deh. Kita start tarik dan oke. Yes. Okay, there are a lot of things that I need to erase. Oke, sambil dicek catatan sebelumnya ya, ada beberapa yang harus dikoreksi ya. Oke, kita lihat di sini nih, saya hapus 3 meter dan 4 meter ya. Hapus. Nah, bagaimana cara kita mengambil jarak X ya? Karena di sini apa yang saya gambarkan di sini. Nah, ini adalah gambarnya kan begini. Sementara potongannya tegak lurus seperti ini. Gitu. Ini tegak lurus seperti ini. Nah, sementara X itu bisa saja diambil secara sumbu global. Kita punya sumbu global seperti ini. Yang X-nya secara umum seperti itu. Nah, tapi ternyata ada sumbu lokal. Cos alpha sama dengan berapa tuh tadi? Cos alfanya 3/5. Oke, cos alfa 3/5 berarti ini panjangnya sini. Nah, ini ada lagi sumbu yang seperti itu. Nah, dan baloknya itu seperti sumbu X1 Y1. Nah, sekarang karena kita mau melakukan potongan 1 yang sesuai dengan sumbu Y1 di sini. Nah, bisa saja kita mengambil ya. Bisa saja kita mengambil X itu dari sini. Ini adalah X1. Nah, di mana X1 bisa dari 0, di mana 0 itu adalah A,
dan sampai 5 meter, di mana jarak di 5 meter itu adalah titik D, gitu ya. Nah, seperti ini kita kemudian melihat di situ ada N1 gitu, kemudian itu ada D1 dan momen N1 ya. Oke. Nah, kemudian sampai sini cukup jelas ya. Saya melihat di sini sigma horizontal yang mana atau sigma vertikal yang mana. Nah, di sini saya menuliskan di sini adalah sumbu baru. Nah, kita melihat sumbu baru ini ya. Sumbu yang baru ini. Oke. Kemudian di sini ada, kita lihat untuk sigma horizontal terhadap sumbu baru ya, sama dengan 0. Oke, saya kecilkan bolpennya ini ya. Sigma horizontal sama dengan 0 terhadap sumbu baru. Maka kalau kita lihat di situ ada di sumbu baru itu ada N1 kan ya, N1, tapi di sini kemudian kalau kita lihat N1-nya ke arah sana. Nah, tapi di sini ada VA. Nah, VA ini harus diterjemahkan begitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini adalah alfa, maka alfa lagi adalah itu. Jadi ini adalah VA cos alfa, sementara yang di sini adalah VA sin alfa. Begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas. Ya. Dan HA. HA saya kasih warna berbeda supaya terlihat bedanya ya. Jadi HA ke sini. Ini ada HA. Nah, kemudian tegak lurus dari HA tersebut, kita tegak lurus terhadap pola miring tersebut. Maka ini adalah alfa ya, karena bertolak belakang dengan sudut alfa ini. Maka ini adalah HA sin alfa, sementara ini adalah HA cos alfa. Kita buat catatan di bawah, karena VA sama dengan 13,14 ton, maka VA cos alfa sama dengan 13,14 dikali cosnya adalah 4/5 ya. Oke. Cosnya 3/5. Cosnya adalah 3/5. Kemudian VA sin alfa adalah 13,14 ton dikalikan dengan 4/5. Kemudian HA sin alfa, HA ini besar 37 dikali 4/5, sementara HA cos alfa sama dengan 37 dikali 3/5. Nah, dengan menggunakan kalkulator saya cek
Jika 3,14 dikali 3 dibagi 5, saya 1,88 mendapatkan itu. Sambil kalian cek apakah hitungan saya betul. Bentar. 13,14 dikali 3 dibagi 5, 7,8. Terus kemudian jika dikali 4 banding bagi 5, 10,52 ton. Kemudian 37 29,6. yang mana? Yang H asing selanjutnya, yang selanjutnya. Betul. Ini betul ya. Apakah ini 22,2? Iya, Bu. 22,2, Bu. Benar ya. Oke, kita lanjutkan untuk warna. Oke, saya ganti warna hitam biar jelas. Oke, jadi di sini VA adalah VA cost itu 7,88 ton. Sementara yang VA sin adalah 10,52. Kemudian HA sin 29,6. Terus HA cost itu adalah 22,2 ton. Oke, nanti kita pakai. Sehingga persamaan ini akan menyebabkan N1 sama dengan ya, N1 sama dengan PA sin ya. PA sin itu tertarik 10,52 ton tertarik. Terus kemudian sama HA cost ya. HA cost 22,2. Seperti itu. Ya. Jadi N1 positif. Kita akan mendapatkan ini 22,2 ditambah 10,52 ini positif semua nih, sama dengan 32,72. Ini ditulis adalah ton ya. Tertarik. Berarti di situ kolomnya mengalami tarikan. Kemudian sigma vertikal sama dengan 0, ini di arah sumbu. Ini adalah arah sumbu X1, ini adalah di arah sumbu Y1. Akan menyebabkan D1 sama dengan, nah D1 ini sama dengan HA sin ya, dilawan oleh HA sin 29,6 ton. Terus kemudian dikurangi PA cost 7,88 ton. Di 29,6 dikurangi 7,88. Saya mendapatkan 21,72 ton. Nah, ini disimpan. Kita simpan di sini. Ini adalah N1 dan ini adalah D1. Kemudian bagaimana dengan momen? Nah, sigma momen di potongan 1 sama dengan 0. Sigma momen di potongan 1 sama dengan 0. Momen ini ternyata tidak mengenal X1 atau X2 karena dia berputar gitu ya. Jadi mau pakai sumbu global apapun sumbu lokal itu semuanya oke ya, bisa pakai sumbu lokal maupun sumbu global. Kita melihat kalau kita pilih ya, pilih sumbu
Pilih sumbu global saja. Ya, jadi 1 dan X dan Y biasa. X dan Y biasa. Nah, sigma momen di situ sama dengan 0. Saya duplikat ya. Diduplikat aja. Ini saya hapus yang bagian sini biar nggak ngeribetin ya. Jadi kita lihat di situ, pilih sumbu global X dan Y, kita mendapatkan N1 itu sangat dipengaruhi oleh HA, gitu. Dipengaruhi oleh HA dan PA, itu yang berperan di situ adalah HA dan PA, sehingga di titik 1 itu N1 itu dilawan oleh, perhatikan, HA itu positif ya, dikalikan jaraknya. Nah, ini jaraknya itu bisa saja X1 cos alfa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi HA ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau X1 sin alfa. Oke, jadi kalau seperti ini, ke arah sini adalah X1 ya. X1 ini sepertinya internetnya ya. Iya Bu, kurang terhubung gambarnya. Kita tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Ini jamboardnya ngadat, tiba-tiba ngadat. Jadi ya, oke. Masih muncul gambarnya? Sudah? Gambarnya muncul nggak? Udah muncul. Gambar tadi udah Bu. Gambar tadi udah muncul ya. Nanti kalau nggak muncul kasih tahu ya. Memang dengan koneksi internet kadang-kadang beraneka rupa ini ya. Harus sabar. Nih gambarnya udah muncul ya. Nah, kemudian bisa saja itu adalah kita ambil HA plus alfa dikali X1 untuk M1 ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini HA dikalikan dengan jaraknya itu, jaraknya apakah cos atau sin? Sin alfa Bu. Good. Yang lain udah ngerti belum? Belum ngerti. Kenapa harus sin alfa? Ini kenapa hilang-hilang gini ya? Bentar. Loading. Harus sabar. Hilang tadi ya. Oke, hilang. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Oke. Ini adalah X1 cos alfa. Sementara di arah sana, di arah tegak lurus. Ya, dia ke sini.
dan yang ke sini di arah tegak lurusnya adalah X1 sin alfa. Nah, jadi kalau kita punya simbol yang seperti itu dan ada HA begini, gitu. Jadi sebetulnya sama saja apabila kita pilih simbol lokal atau simbol global. Ini adalah alfa, ini adalah alfa, ya, jadi boleh memakai simbol lokal ataupun simbol global. Jika kita memakai ini adalah sumbu, kita pakai aja sumbu lokal ya, jangan sumbu global karena sudah diturunkan, harus sumbu lokal aja bersama semuanya biar nggak bingung. Sini kita pakai sumbu lokal, maka ya M1 sama dengan M1 yang mempengaruhi adalah HA sin alfa di bagian sini. Jadi saya kasih warna yang berbeda. Yang mempengaruhi adalah yang di sini, HA sin alfa yang mempengaruhi M1. Sementara HA cos alfa yang di bagian lurusnya ini sama sekali tidak berpengaruh. Jadi yang berpengaruh adalah HA sin alfa, dan kalau kita masukkan M1 dikalikan dengan HA sin alfa dikalikan jaraknya adalah X1. Kemudian dari TA ke arah bawah sini ya. Kemudian kalau kita lihat yang berpengaruh adalah yang di sini. Ini adalah TA. Saya ganti warna. Ini itu adalah VA cos alfa ya. Ini adalah VA cos alfa. Itu kemudian ini negatif ya. VA cos alfa dikalikan dengan X1. Sampai sini cukup jelas atau ada yang perlu diulangi? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Semuanya Bu. jelas ya? Jelas ya? Oke, sehingga di sini M1 saya sifatnya linear ya. Tergantung dari masukan 26 X1 dikurangi TA-nya, TA cos adalah 7,88 X1. 29,6 dikurangi 7,88 saya mendapatkan harus sama dengan D ya, 21,72. Berarti betul ya. Jika X1 sama dengan 0, maka karena dia sendi M1 sama dengan 0. Jika X1 sama dengan 5, maka M1 sama dengan ini dikali 5, 108,6 ton meter. Saya beri tanda ini adalah untuk N. Nah, gitu. Kemudian kita lihat potongan yang berikut, potongan 2. Potongan 2 itu gimana tuh? Nah, ini untuk potongan 2 boleh ngambil kiri, boleh ngambil kanan. Enak lebih ngambil kanan aja ya, gitu ya. Saya akan ngambil kanan nih. Jadi saya lihat di sini mau saya ambil sisi potongan yang kanan. Ada 20, ada 5, ada 57, 14. Kita lihat.
Saya gambarkan ulang.